lapor saya ke polisi. Polisinya nangkap saya. Hah? Wow, keren. Ada polisi menangkap korban. Biasanya yang ditangkap itu pelaku. Ini korban yang mau ditangkap. Indonesia tidak buta, Bung. Indonesia tidak buta. Masih banyak pakar-pakar hukum yang masih sehat otaknya. Tidak sama seperti dogman. Otaknya rusak, sengklek karena benci kepada personal, sehingga dia mengait-ngaitkan agama. Seakan-akan aku penista agama, dia nistakan agamaku. Hei, bukan karena aku menista agamamu sampai kau laporkan aku, tapi karena kau ingin pansos, kau ingin dikenal, kau ingin tenar dengan menggunakan nama Bang Suma. Kau siapa? Hah? Kau siapa? Tidak ada orang yang pernah mengenal kau. Tapi begitu kau pakai nama Bang Suma, kemudian mengangkat engkau punya nama, terkenallah kau. Tapi hanya Islam bodoh yang mau menggunakan jasa-jasamu sebagai pengacara, setelah mereka tahu bahwa kamu itu melaporkan Bang Suma karena benci kepada Islam. Hari Natal kamu bakar babi bersama dengan orang yang katanya Islam. Itu penistaan terhadap umat Islam. Kau bikin piti, kau berbicara kemudian di dalam, bahkan kau joget-joget bersama dengan temanmu menggunakan hijab Islam sambil menyanyi lagu rohani. Itu penistaan Islam. Di saat engkau sedang melaporkan dugaan penistaan terhadap agamamu, justru kamu mewakili agamamu dengan melakukan penistaan-penistaan terhadap Islam. Kau berjoget ria dengan lagu yang sudah kau rencanakan, gambar di belakangnya adalah gambar Ka'bah. Kamu berjoget dengan lagu-lagu rohis yang sudah kamu rencanakan, lalu kemudian dengan alasan bahwasanya itu kan Ka'bah punyanya teman saya. Ka'bah bukan punya temanmu, Ka'bah itu punya orang Islam sedunia. Jangan karena temanmu yang punya rumah, temanmu yang punya gambar itu, sehingga kamu enak kali menginjak-injak simbol Islam. Tidak, bukan begitu. Sama halnya ketika saya membeli patung Yesus. Itu patung saya, kan saya yang beli. Saya mau apakan saja yang terserah. Sama berarti dengan baju kaos. Itu baju kaos adalah pemberian. Saya mau bakar juga terserah saya. Sama seperti kau joget-joget depan Ka'bah. Itu adalah simbol yang sangat-sangat dihormati di Islam. Tapi kau rencanakan kemudian berjoget di depannya dengan lagu Kristen yang kau punya dengan sangat bangga. Itu penistaan. Itu penistaan. Malam Natal kamu bakar-bakar babi bersama dengan temanmu yang katanya umat Islam, dan kau pamer di situ seorang Islam ikut serta bakar babi. Itu penistaan. Di saat track recordnya kamu sedang melaporkan saya dugaan penistaan, justru kamu secara berlapis dan sengaja melakukan penistaan terhadap umat Islam, dan semua data-data itu sudah tersimpan rapi, dosmen. Hanya Islam yang tidak paham tentang kau itu siapa yang masih mau menggunakan jasamu. Hanya umat Islam yang tidak paham. Dan nanti ada saatnya saya akan berseru kepada seluruh umat Islam untuk jangan menggunakan jasa si dogman. Masih banyak pengacara-pengacara kita yang Islam, yang seakidah, yang tidak kemudian merendahkan Islam. Si dogman ini jelas-jelas sudah menistakan Islam. Setiap pitinya pasti ada terkait dengan agamanya. Setiap pitinya pasti ada terkait dengan keyakinannya. Artinya sebelumnya dia tidak pernah melakukan kemudian posting-posting tentang agamanya. Begitu dia melaporkan pembela Islam, dia angkat Islam kekristenannya. Dia mengangkat bahwa dia adalah aktivis gereja. Dia mengangkat bahwa dirinya ada orang Kristiani yang taat dan seterusnya. Itu bukti bahwa kamu sedang menancapkan jurang peperangan antara Islam. Kamu nggak sadar itu. Kamu nggak sadar. Umat Islam mengenal Bang Suma sebagai pembela akidah Islam. Dan jangan kau berpikir umat Islam selama ini tidur, tidak mengetahui kemudian rencana-rencana kristenisasi. Jangan kau pikir umat Islam itu tidak melihat bagaimana misionaris dari lorong ke lorong memurtadkan orang. Jangan kau pikir kami umat Islam tidak tahu lembaga-lembaga STT-STT yang ada menistakan agama kami, menistakan Tuhan kami, sehingga muncul para apologet Islam membela akidah. Jangan kau pikir umat Islam membiarkan mereka tercederai sedikit pun. Oke? Jangan kau bangga.
tidak mewakili Kristen, Dokmen. Kau mewakili dirimu sendiri. Kau mewakili dirimu sendiri karena nafsu, keinginan tenarmu dan keingin pansosmu. Biar kau dikenali Indonesia bahwa kau ahli tari. Biar kau dikenal oleh rakyat Indonesia bahwa kau ahli joget. Biar orang tahu bahwa kau itu adalah ahli tripping. Itu kan yang kau mau? Oke? Kamu seorang diri kemudian ingin mematahkan cahaya dinul Islam. Tidak mungkin. Itu jaminan dari Tuhanku. Tuhanku mengatakan semakin kuat engkau berjuang menghabiskan yang kau punya untuk memadamkan cahaya Islam, orang makin ramai bersyahadat. Semakin kuat engkau berupaya memadamkan cahaya Islam, semakin ramai orang melakukan prosesi syahadatain. Siapa kau? Siapa kau? Hanya seorang pemakan babi yang tidak bisa apa-apain dalam agamamu. Tidak ada perlakuanmu membela agamamu. Masih mending mereka yang siang malam kemudian berdebat dengan kami membela akidahnya. Lu, kamu apa? Kamu siapa selama ini kok tiba-tiba muncul mau melaporkan, bukan lagi mau melaporkan kami. Lu siapa rupanya? Lu siapa? Kamu mengangkat semua orang-orang yang menurut kamu itu bisa mencederai kemudian mengurangi angka jumlah penduduk pemeluk agamamu. Orang-orang itu berakal sehat. Mereka orang berakal yang tidak mau dibodohi sama sepertimu. Mereka berpikirlah ini yang disampaikan umat Islam kok rasional, masuk akal. Sehingga mereka meninggalkan agama itu. Toh kami tidak memaksa, toh kami tidak lari lorong ke lorong, toh kami tidak menggunakan atribut Kristen. Kami apa adanya. Kami sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kami tidak perlu kemudian melakukan cara-cara licik, cara-cara nyamar-nyamar. Kami tidak perlu pakai prinsip seperti domba padahal serigala. Nggak perlu. Tidak perlu. Kami sampaikan apa adanya. Yang mau beriman silakan beriman. Yang mau kafir tetap kafir seperti Dokman silakan. Tapi yang terjadi di saat engkau lagi melakukan pelaporan terhadap saya, track record di mana kamu melakukan dugaan penistaan katanya, sehingga kau laporkan. Kamu tidak mendalami kasus itu begitu sehat. Kamu hanya mengikuti nafsumu saja. Karena dengan begini saya akan terkenal, membawa nama Bang Suma pasti saya akan terkenal, akan banyak umat Islam yang akan memakai jasa-jasa saya. Kamu pikir umat Islam itu bodoh? Hah? Belum, Dokman, belum. Saya belum apa-apa. Saya masih duduk dengan rapi di tempatku. Tapi di saat saya sudah melangkah, di saat putra Makassar Bugis melangkah atas nama pribadi dan atas agama, siapkan dirimu. Siapkan dirimu, Dokmen. Siapkan dirimu. Di saat saya sudah mulai angkat bicara, siapkan dirimu. Kau akan tahu siapa nenekmu yang sesungguhnya. Saya belum apa-apa ini. Saya belum apa-apa. Saya masih di sini menunggu dan menunggu. Silakan kau lapis segala apa yang kau bisa. Kuatkan, kucurkan semua yang kau punya. Saya tunggu. Saya tunggu sejauh mana kau hebat. Silakan. Saya belum apa-apa ini. Saya masih bolak-balik rumah gunung. Hah? Masih nyanyi-nyanyi aku ini. Belum apa-apa ini. Bantuan permintaan saya kepada saya kemudian untuk dimasukkan daftar untuk memberikan bantuan kepada Bang Suma. Belum. Tunggu, sabar. Gue bilang sabar. Biarkan dulu dia memberikan kekuatannya sejauh mana dia bisa. Biar dia habis semuanya dia punya. Habis itu baru kita gerakkan langkah. Sedangkan saudaramu yang umat Kristen aja sudah mulai japri saya. Ayo. Wallahi demi Allah, saudara-saudaramu sudah mulai japri saya, memberikan dukungan. Lu mau apa sekarang? Orang yang tadinya berpihak kepadamu satu persatu berpihak ke Bang Suma. Dan kamu hanya akan tinggal dengan kenangan joget-jogetmu itu. Itu.
Ya, saya belum apa-apa ini. Saya belum apa-apa. Saya masih di sini. Saya belum melakukan sedikit pun tindakan-tindakan yang ya menurut saya itu berat. Belum. Karena kenapa? Saya tidak pernah merasa bersalah. Sedikit pun saya tidak pernah merasa bersalah. Saya korban dalam hal ini. Cuman karena kalian itu, si dokmen ini mau menghentikan saya. Susah kalian itu, si dokmen, mencari ini orang mau dijerat dari mana. Semua yang disampaikan berdata. Kita mau jerat dari mana? Oh iya, datanglah si pelacur agama, si Lina Tidak Jaya ini, yang ngaku-ngaku pernah Islam katanya. Cuman 2 bulan tapinya dia Islam, masuk, kemudian dari kafir menjadi Islam 2 bulan hanya untuk ada tanda-tanda bahwa dia pernah mu'alaf, lalu keluar kembali menjalankan misi. Itulah dijual kemana-mana. Itu dijual kemana-mana. Saya ini dulu Islam loh, saya ingin Islam. Berapa puluh tahun kau di Islam? 2 bulan. Baca Iqra 1 aja belum bisa. Nah itu datang menjadi saksi, padahal dia pelaku. Kan lucu. Siapa jadi saksi pelaporan Bang Suma? Pelaku. Lucu kan? Kemudian saksi yang kedua si Panjol. Sekarang di mana-mana dia naik di Komal. Di Komalnya siapa lagi tuh yang katanya Ustadz. Katanya Ustadz katanya. Di situ dia naik ke sana, dia sudah mulai minta maaf. Hei, saudara, orang-orang munafik yang muncul di situ, yang ibu-ibu semuanya, dengarkan. Kamu belum merasakan kemudian bagaimana sakitnya. Kamu kata, maafkan. Di Islam itu kita saling memaafkan. Itu ada ibu-ibu tuh kemarin tuh. Siapa namanya itu? Sok paling penghuni surga. Kita di Islam itu harus saling memaafkan. Tidak ada kita itu harus membenci satu sama yang lain. Terus tiba di bawah ada orang yang ngetik, terus ada yang naik motong dia, langsung ngamuk. Saya belum bicara, saya belum selesai bicara. Saya masih bicara, tolong diam, tolong hargai saya. Iya, orang ngomong di sela-sela dia ngomong aja sampai putus tali BH-nya, kawan-kawan. Putus tali BH-nya. Cuman karena ngomong tali BH-nya putus, saking emosinya dia ngomong dipotong sama temannya yang lain. Gila nggak tuh? Bagaimana kalau dia difitnah kayak Bang Suma, sampai harus mubahalah, sampai harus bersumpah di hadapan Allah. Maafkan katanya. Coba saya mau lihat wanita-wanita yang kemarin. Kau buka Komal, kau perlihatkan mukamu. Saya ingin lihat tetanggamu apa responnya. Benarkah kau itu wanita yang bagus? Wanita yang pantas berbicara seperti orang suci? Hah? Coba kau buka kamera. Coba saya mau lihat mukamu, lalu kemudian apa respon keluargamu? Apa respon tetangga-tetanggamu? Coba. Jangan-jangan kau pemain. Takut buka muka depan umum. Kalau saya buka, saya pakai masker. Ya cuman karena gigi aja nya. Nongol 4 biji ke depan. Kalau bukan karena itu saya buka masker. Ya kamu kenapa pakai akun palsu? Takut kau diketahui bahwa kau tukang ribut, kau tukang gosip, kau tukang bertengkar. Tetangga bertengkar dengan tetangga yang lain gara-gara mulutmu. Habis itu kau datang ke situ nasi, kita harus saling memaafkan lah. Hei kawan, kejahatan itu dibalas dengan kejahatan. Bukan kalian yang menentukan hati saya. Saya ini korban. Saya ini korban. Itu si Panjul sudah mau minta maaf. Wih, aku mau minta maaf. Sekarang aku mau ikut juga keluar katanya, sama seperti dengan umat Islam. Karena saya ini harus melakukan bayan. Aku harus khuruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Wih. Usul al-sitta, 6 pilar dalam JT. Kau pahami dulu. Kau pelajari dulu itu. Ya, usul al-sitta kau pahami, kau dalami, baru kemudian kau belajar, baru kau bercerita tentang jamaah tabligh. Saya dari SMA sudah jamaah tabligh saya. Keluarga saya jamaah tabligh. Bapak saya yang membawa jemaah dari Luwu Utara, asal kau tahu. Jangan kau cerita-cerita. Si nolek lah nyepel lah.
Tak ada cerita-cerita yang kayak gitu. Mau minta maaf. Iya bang, kalau aku tidak dimaafkan. Alamak, orang munafik dipercaya. Hei, dengarkan. Kalau Allah saja bisa dia tipu dengan bersumpah pakai Al-Quran, bagaimana dengan manusia? Hah? Manusia mana yang berani bersumpah di atas Al-Quran dengan nama Allah, tapi itu bohong, dusta? Manusia mana? Coba, manusia mana? Sejahat-jahatnya orang manusia, tidak ada yang berani bersumpah pakai Al-Quran tapi bohong. Tidak ada. Ini ada orang datang karena berlindung di JT, kemudian di komal-komal yang mengatasnamakan mereka itu adalah ahli ibadah, lalu mengatakan bertobat, minta maaf. Nenekmu kipir. Nah, kali kau minta maaf, berbulan-bulan kau nyakiti orang. Setiap kau buka komal, Zuma Nur Alim, Zuma Nur Alim, Zuma Nur Alim. Habis itu kamu datang mau minta maaf begitu saja? Hah? Begitu kamu bertobat di hadapan Allah, kau bersumpah menggunakan Al-Quran, meskipun katanya kesaksian temanmu sendiri itu bukan Quran, itu tafsir. Kau bertobat begitu, Tuhan aja kau bohongi. Mana kesaksianmu? Aku disuruh sama Bang Suma injak bibal. Aku disuruh sama Bang Suma, aku disuruh milih antara aku dengan logik, dengan siapa? Dengan blender. Mana kesaksian kau itu? Mana kesaksian kau itu? Wahai pendusta, pembohong, munafik, laknatullah. Mana? Saya akan minta maaf kalau ada yang mau menyambungkan saya dengan beliau. Mau muntah ku dengar kau bicara pakai nama Bang Zuma, Bang Zuma. Biasanya kau cuma Suma. Nenekmu kiper, dasar munafik biadab. Dia ngomong di sana, kita nanti keluar ya sama-sama, kita khuruj 4 bulan. Gila sinting. Kita nanti keluar ya, kita mengamalkan khuruj 4 bulan, ninggalkan istri dan anak ya. Pakai nyebut nama Bang Suma. Ya kalau Bang Suma waktu itu, Bang Suma palal, bahlul, dongok, tak ngerti, seenak perutnya. Lu pikir gue oten seenak itu bisa percaya terhadap kau? Hah? Nanti kalau ada yang mau menjadi penghubung antara aku dengan Bang Suma, seandainya 2 dunia, aku minta kepada Allah, kamu pindah di dunia yang satu, jangan bersama dengan dunia yang kutinggali ini. Ada lagi yang mengatakan, ada nggak yang menjamin kalau si logika ini nanti akhirnya akan mati dalam keadaan seperti sekarang? Tidak ada yang menjamin, Ustaz. Tapi orang munafik pada kadarnya munafik, Ustaz. Orang kafir pada kadarnya itu kafir. Masalah ujungnya itu nanti. Yang kita lihat ini sekarang, bukan ujungnya nanti. Kalau Anda mengatakan nanti ujungnya, berarti semua penjahat di atas muka bumi ini kita peluk, kita ciumi, kita kasih pangkat, kita hargai, kita dudukkan pada tempat terhormat, Ustaz. Bukan begitu di Islam, Ustaz. Bukan begitu. Ada masa di mana kita bisa memaafkan, wajib. Ada masa tidak bisa. Maaf itu justru dijadikan nantinya senjata bagi orang-orang munafik untuk jauh lebih menghancurkan agama Islam. Paham kau, Ustaz? Paham? Paham kau, Ustaz? Kau tidak sadar itu. Orang munafik ini hanya mau menjadikan kendaraan itu, kendaraan yang ada sebagai tunggangan minta perlindungan. Kalian belum kenal siapa sila gocrot itu. Kalian tidak kenal. Kalau istri almarhumah saja yang tidak ada sedikit pun kemudian masalah dalam hidupnya yang bisa diketahui oleh siapapun di luar daripada keluarga kami, dia bawa-bawa. Lalu dusta apa lagi yang akan dia sembunyikan dalam dirinya orang kayak begitu?
Hah? Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersumpah di hadapan Allah dengan kitab suci. Walaupun itu bukan Al-Quran, tapi dia mengatasnamakan Al-Quran. Ya Rabb, ini orang minta maaf. Hah? Bisa aja saya maafkan, bisa saja saya maafkan. Tapi setelah itu kamu jadi makanan buaya. Oke? Nggak bisa. Saya belum terima. Hati saya belum bisa menerima segala hinaan, segala penistaan, segala fitnah yang kau lontarkan kepada saya. Belum. Saya sudah mencoba. Di detik-detik awal kau mulai menghujat Bang Suma secara personal, secara pribadi. Saya senyum. Saya kemudian, tapi ketika air mata anak saya menetes, anak saya menetes air matanya, seorang anak yatim yang ditinggal ibunya, kemudian kau ceritai orang tuanya, begitu dahsyat. Anak saya kemudian wudhu sambil gemetaran, minta kepada Allah terhadap apa yang kau lakukan kepada ibunya. Habis itu sekarang kau berkongkong mau minta maaf. Hebat sekali kau, hebat sekali, luar biasa. Dan orang-orang yang ada di belakangmu mendukung. Ayolah kita saling memaafkan, ya, karena kau tidak merasakan apa yang saya rasakan. Orang ngomong pada saat kau ngomong aja kau ngamuk. Bagaimana kalau kau diperlakukan seperti saya? Ayo, dibuka aibnya di mana-mana, dijadikan bahan tertawaan olok-olokan setiap hari, setiap saat. Habis itu agamamu dihina dengan orang-orang yang kemudian berkongkol dengan dia. Lalu kamu datang dengan hanya modal rambutmu yang panjang, jidatmu dan surbanmu itu. Lalu kau minta sebagai jalan untuk aku memaafkan. Tidak akan. Sampai hari ini saya belum berpikir untuk memaafkan kau, sebagaimana saya tidak pernah berpikir untuk meminta kau menginjak Bible. Tidak akan. Itu sulit bagi saya. Untuk hari ini saya sulit. Wallahi demi Allah itu masih sulit bagi saya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan ketika Allah membolakkan hati saya. Setelah saya melihat kamu betul-betul taubatan nasuha, benar-benar kau taubat setaubat-taubatnya, ya mungkin Allah akan membalikkan hati saya karena saya seorang muslim. Tapi kalau hari ini, maaf, belum bisa. Saya belum bisa melupakan itu. Andai saja pribadi saya saja yang tersakiti mungkin, tapi anak-anakku darah dagingku, anak yang kupelihara, anak yang kubesarkan tanpa ibu, tiba-tiba kamu hina. Kamu tidak mengenal kami. Kamu tidak mengenal istri saya. Kau tidak kenal anak-anak saya. Kau tidak kenal keluarga saya. Tiba-tiba kau jadikan saya konten. Oke lah, pribadi Bang Suma kau hujat, kau nistakan. Oke, silakan, saya ikhlas. Tapi saya seorang Bang Suma tidak pernah mengganggu kamu, tidak pernah kemudian menceritakan kamu. Bahkan kemarahanku terhadapmu karena kamu injak Biblenya orang Kristen. Harusnya kau sadar itu. Kemarahan Bang Suma adalah wujud karena saya disayang oleh Bang Suma. Saya diberikan surat teguran keras di saat yang punya kitab malah tertawa-tertawa ketika kau injak. Bang Suma, saudara saya muslim, justru hadir sebagai pembawa kabar agar aku berhenti. Justru kamu fitnah. Hah? Dan ketika saya dilaporkan, justru kau hadir lagi sebagai saksi. Kurang apa lagi coba perbuatanmu kepada Bang Suma? Kurang apa lagi? Kurang apa coba? Hah? Berapa banyak orang yang datang kepada aku minta waktu untuk dia datang ke tempatmu. Tapi saya katakan jangan. Jangan. Biarkan Allah yang memberikan ketetapan ini. Biarkan Allah yang menghukumkan. Pada saat saya disolimi, saya dilaporkan kemudian, jelas-jelas saya yang korban pada saat itu.
Lantas kemudian Anda menjadi saksi malah di situ. Habis Anda menjadi saksi, Anda keluar dari sana, kamu berjoget bersama dengan penghina Islam, penghina Allah, dengan menggunakan lagu-lagu rohani mereka. Kamu tahu nggak perasaan sakit hatiku pada saat itu? Kamu berjoget dengan senyum puas bersama dengan yang menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran, menghujat Islam. Kamu berjoget dengan sangat-sangat bahagia. Coba pikirkanlah itu. Habis itu kalian berkongko-kongko minta saya memaafkan dia gitu. Hei Ustadz, para ustazah, apakah Anda tidak sadar apa yang sedang Anda lakukan hari ini? Mengambil dia si logika naik ke komal Anda kemudian. Anda sadar tidak apa yang sedang Anda lakukan ini? Apa yang Anda kejar? Konten. Oh tidak Bang Suma, saya ingin mendamaikan. Ada di antara kalian yang pernah menghubungi saya? Ada. Yang namanya Taliban itu pernah hubungi saya. Siapa lagi yang ada ustadz-ustadz hebat di sana? Ada pernah menghubungi saya? Tidak ada satupun di antara kalian yang pernah menghubungi saya. Kalau kalian itu benar-benar mau kemudian mencari titik kebenaran, kamu ingin mendamaikan, kalian menghubungi Bang Suma. Faktanya ada? Tidak, kamu hanya mengangkat si logika karena kamu satu organisasi, kamu sama-sama jamaah tabligh. Hanya itu. Begitu di dalam Islam rupanya. Hah? Dalam Islam itu begitu. Di jamaah tabligh itu begitu rupanya. Setahu saya nggak kayak gitu di jamaah tabligh itu. Setahu saya tidak ada selama ini jamaah tabligh mengambil penghujat kemudian menghujat saudara-saudaranya sendiri, penginjak bibelnya agama yang lain untuk dijadikan sebagai teman dekat. Tapi ada orang yang wah pakai surban tampilannya ustazah, wow keren kali. Tapi nggak apa-apa lah, itu hak kalian ya. Biarkan umat yang menilai. Yang pada intinya kemudian, yang pada intinya Anda harus tahu bahwa apa yang saudara-saudara lakukan itu telah menyakiti hati saya. Kalau Anda itu orang benar-benar dakwah, benar-benar ingin tabligh, harusnya Anda menghubungi saya dulu. Karena Anda tahu bahwa si logika ini adalah orang yang telah menyakiti saya secara personal. Secara personal dia sudah menyakiti saya. Oke, dan katanya kalian muslim, kalian orang-orang jamaah. Kenapa tidak menjaga perasaan sebagai seorang muslim? Ayo. Ayo. Dan Anda boleh selidiki saya siapa. Di Luwu Utara Anda boleh selidiki terkait dengan jamaah tabligh. Keluarga saya siapa di sana. Anda boleh tanya orang-orang Luwu di sana. Anda tanya orang Masamba, Anda tanya orang Dandang, Anda tanya orang Bone-Bone, Anda tanya orang Palopo, Anda tanya orang Cimpu Selatan dan seterusnya. Tanyakan siapa keluarga saya terkait hubungannya dengan jamaah tabligh. Biar kalian sadar. Oke? Biar kalian sadar bahwa kalian ini sekarang ini kelihatannya ingin dijadikan sebagai kendaraan untuk kemudian logika mencuci dirinya. Bersembunyi di Oten. Oten sudah buang. Sekarang kalian sekarang memungutnya kemudian. Tak apa. Tak apa. Kalau itu niatanmu baik. Tapi menurut saya ya, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam menangani kasus terhadap dua saudaranya. Tidak begitu caranya. Tidak begitu akhlaknya Rasulullah dan para sahabat ketika ada di antara kedua sahabatnya, saudaranya muslim itu berseteru. Tak gitu caranya. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi nggak apa-apa. Silakan dengan apa yang kalian mau. Saya tidak melarang itu. Tapi yang pasti saya belum bisa kemudian memaafkan si logila ini. Belum bisa, belum saatnya sekarang. Mungkin hari esok. Tapi ingat, sumpah kita
mubahala kita itu tidak akan pernah tercabut. Jangan jadi orang munafik. Apa yang sudah kau lontarkan di hadapan Allah, harus kau pertanggungjawabkan itu. Sumpahmu harus kau pertanggungjawabkan. Saya nggak ada masalah. Saya bersumpah berani di hadapan Allah, karena saya sedikit pun tidak melakukan apa-apa terhadap tuduhanmu bahwa aku yang memerintahkan engkau menginjak bibal. Alhamdulillah, saya bersih dari itu. Niat pun tiada, apalagi sampai memerintahkan Anda. Saya tidak terbebani. Tapi ingat kamu sumpahmu. Sumpahmu itu, kenapa sekarang kamu melemah? Kenapa sekarang kamu melempem? Kenapa sekarang kamu mau minta maaf? Karena kamu ingat sumpahmu yang begitu dahsyat di hadapan orang banyak, di hadapan Allah. Oke? Paham itu ya? Paham itu? Nah, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kita berpanjang lebar ini ya, supaya semua orang paham bahwasanya yang terjadi hari ini kita ingin kemudian dihentikan langkahnya oleh si Dokmen. Saya, Dinda Nora, Uniripa. Apakah umat Islam akan diam? Silakan Anda renungkan. Demikian dari saya, Adinda, Bang Handi. Karena di sini azan, saya ibadah dulu, habis itu kita mengudara kembali. Makasih. Siap, Bang. Bang Handi. Assalamualaikum, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Handi banyak diseleksi aja Bang Dinda, Handi. ntar dulu, Dinda bacakin dulu ya tak? Ayo Mak. Oke kan, Iya. oke. Iya. Bang Andi, saya naikin, Bang Andi juga naikkan, itu Nora juga naikkan ya. Kita naikkan kawan-kawan Saya yang sudah Kristen. lihat tadi itu udah saya naikkan. Ini banyak yang minta naik, ini ada 100 orang. Dipilih-pilih saja, siapa tahu ada yang Kristen kan. Nanti kita turunkan kalau bukan Kristen, biar jalan diskusinya. Comot. Kalau ya. Aku juga naikkan, nanti Bang Andi lihat juga yang Kristen ya. Kalau Muslim turunin aja. Ada Bang Saiful di bawah minta dinaikkan katanya. Bang Saiful. Mana-mana Bang Saiful. Aduh, ada musik, saya turunkan. Turunkan aja. Oke. Saya Bang bagian Saiful. menyapa aja lah. Kenapa suaramu itu? Batuk flu kan? Nggak tahu lah. Iya, musimnya ini loh. Mana-mana Kristen. Mana Bang siapa? Bang Saiful mana akunnya? Bang Saiful mana Pak Ketua ini? Ayah blender ya? Bukan. Pak Ketua kan? Ya, Ketua Api Sumut. Mana nih? Coba kita naikkan lagi ya. Ini terlalu banyak yang kirim permintaan ini. Akhirnya kesulitan kita. Udah saya jamba apa udah saya. Oh iya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah, Pak. Siap. Coba kita naikkan Kristen lagi ya. Silakan apa kalau ada yang mau disampaikan apa? Ya, tadi saya cuma sedikit aja mau nyampaikan bahwasannya cerita Bang Zuma tadi itu kita bahkan di pihak Api Sumut sendiri ya, waktu kemarin itu melaporkan logika itu tanpa sepengetahuan Bang Zuma loh. Tanpa sepengetahuan Bang Zuma saya laporkan. Kenapa? Karena ketika beberapa kali saya minta izin ke Bang Zuma, jangan Aki, itu jawabannya. Maka setelah saya laporkan baru saya kasih tahu sama Bang Zuma. Supaya kalian semua tahu kronologisnya bagaimana kita dari pihak Api Sumut itu melaporkan dia gitu. Begitu lamanya Bang Zuma menahan agar dia jangan dilaporkan. Selamat sore. Lanjut, apa? Ya. Jadi itu saya buat, setelah saya buat baru saya laporkan ke Bang Zuma.
Bahkan komentar Bang Zuma saat itu, kok dilaporkan Aki? Saya jawab waktu itu, ya Aki, sebagai tanda kita toleransi. Bahkan kita melaporkan dia karena dia memijak Bible yang notabene itu adalah kitab suci umat Kristen gitu. Seperti itulah kira-kira kronologisnya. Bang Zuma itu bertahan untuk tidak melaporkan dia. Itu aja. Selamat sore. Shalom. Tunggu dulu kau Randy. Ada gila-gilamu. Oke, gitu aja Pak Ketua. Iya Bang Fandi. Ya, Masya Allah. Ya udah standby aja dulu di sini Pak Ketua ya. Jangan turun Ya dulu. boleh. Makasih Bang Fandi. Aja Abah. Disapa dulu itu Nasution. Oke. Nasution. Ivan Nasution. Ivan tadi minta naik. Ah, udahlah si Randy. Randy, ODGJ. Ya, Pula. ya saya tanggapi ya. Enggak. Hah? Apa mau kau tanggapi? Nah, kalau mau kau tanggapi Belum ada orang di belum sini diskusi lah he. Waktu aku bilang ODGJ. Korban sekarang. Apa takut dipanggil polisi? Hah? Ikutilah proses hukum. Negara Udah, ini saya jawab. Buang aja buang. Biar bisa aja dia bahasa hukum, dia ngerti hukum gak sih? Oke, Nah, like So ngerti hukum lo. Ya, makanya aku bilang biar dia jadi ya. Saya bingung loh dengan orang ini. Apalagi Kenapa? Entar. Kenapa bukan si Udin? Terus si siapa itu? Si Pak Ujong. Lu kasih tahu suruh pulang. Dia itu DPO gitu loh. Kenapa hal-hal yang lu nggak ngerti? Berbicara hukum itu bro, tidak ada tendensi kebencian. Berbicara hukum itu tidak ada rasa, tapi berdasarkan alat bukti. Hukum kayak gitu, gak berdasarkan tendensi kebencian. Kamu ini, temanmu itu ada yang pernah membakar 3 gereja itu loh. Si Yosua itu. Kenapa kau nggak lapor ke polisi? Si logika itu loh, injak Bible. Kenapa kau nggak lapor polisi? Gamparin tuh kakinya itu, potong kakinya. Kamu nggak ada harga diri. Bilang Banyuma. ya, kita diskusi. Nggak usah disuruh diam kau dulu, diam. Logika lu laporin ke polisi, dia injak Bible mau mana harga dirimu? Kitab kau anggap suci itu diinjak, kenapa lu nggak laporin polisi? Laporkan api sumur. Kenapa kamu nggak laporin mana harga dirimu sebagai Kalau oten? dilaporkan ngapain lagi saya lapor? Mana harga dirimu sebagai oten? Jawab dulu nih. Sekarang di rumah kenapa merasa jadi Mana harga dirimu? Nggak bisa diskusi, gue yang turunin. Lu di bawah aja. Kalian itu harga dirimu diinjak-injak oleh lo gila. Nyata-nyata gambarnya pakai baju kayak begitu, pakaian kayak gitu, nginjak Bible-mu, kamu tinggal diem. Nggak ada harga dirimu sebagai oten. Coba ada yang berani nggak injak Al-Quran? Pasti umat Islam turun tangan semua. Malah kalian Bible-mu diinjak, malah kalian kasih donasi ke penginjak Bible. Ini berarti kamu nggak layak hidup di republik ini. Kau nggak ngerti hukum, hanya berdasarkan tendensi kebencian. Hukum kayak gitu bro. Itu si Udin loh. Kok ongkosi dia pulang bertanggung jawab. Si Paujong kok ongkosi dia gimana caranya pulang bertanggung jawab. DPO loh itu Mabes Polri, udah jelas itu DPO. Red notice-nya udah keluar. Malah yang kau nggak ngerti, ya karena berdasarkan kebencian. Bang Juma sebagai panglima apapun di framing demi untuk mematikan apologet Islam, nggak bisa coy. Bang Juma lu sentuh umat Islam semua bergerak. Ada-ada aja kamu. Harga diri bro. Kamu gak layak diskusi, kamu gak layak hidup di republik ini.
hanya berdasarkan kebencian. Kalau kami umat Islam penuh kebencian, diajarkan oleh Nabi kami penuh kebencian, ya kamu nggak bisa bernapas. Tapi umat Islam nggak kayak gitu, toleransi kita. Ya ada aja kamu kalau ngomong. Sekali lagi saya ulang ya, kalau kamu punya harga diri sebagai umat Islam, kamu langsung laporkan logika. Dia injak kitabmu yang kau anggap suci itu. Mana harga dirimu? Mana belaanmu? Dasar tentara Romawi lu. Oke lanjut, ada Ustadz kita yang terhormat Al-Mukarramah Ustadz Wafi. Assalamualaikum Ustadzku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada ini Mas Fandi tadi ngirim video ke saya naik ke sini. Ada apa Mas Fandi? Hah? Video? Ya enggak, maksudnya ini kan dikirim ke DM saya kan. Iya, saya share tadi. Saya jambak tadi Ustadz Wafi daripada jalan-jalan terus. Sekali-sekali mampirlah. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman Kristen kan. Kalau sudah ada Bang Andi sama Bang Zuma ini, Kristen yang naik yang yang sudah bosan hidup itu biasanya. Ya udah silakan teman-teman Kristen ya. Kalau mau bertanya, kita ada guru kita juga, ada Ustadz Wafi di sini. Ada Gurunda Zuma juga. Silakan yang Kristen typing dulu, Bang. Aku Kristen, Bang, penyembah manusia. Silakan naik, nanti dinaikkan. Ngomong kayak gitu mana ada yang mau ambil ke abang? Hah? Mana ada? Jelas. Naikkan aku, woi. Kayak tadi kan dia bilang, naikkan aku. Ntar ya, kita coba naikkan beberapa orang yang Kristen ya. Coba teman-teman Kristen. Ini 100 orang kirim permintaan ini, aduh, kayak mana ini?